Pernah gak sih Anda merasa kalau ide-ide besar kayak kebenaran, kemajuan, atau bahkan realitas itu, kok kayaknya nggak sesederhana itu ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide yang mungkin bikin pusing tapi penting banget, postmodernisme. Ini adalah gagasan yang menantang semua kepastian itu dan secara fundamental mengubah cara kita melihat dunia. Coba bayangin deh, gimana kalau kebenaran itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita temukan, kayak seorang arkeolog nemuin artefak kuno, tapi justru sesuatu yang kita bangun dan ciptakan bareng-bareng, lewat cerita dan bahasa yang kita pakai. Nah, pertanyaan radikal inilah yang jadi jantungnya postmodernisme, sebuah ide yang benar-benar mengguncang fondasi cara kita memahami dunia. Oke, untuk ngertiin postmodernisme, kita harus mundur sedikit ke era sebelumnya, yaitu modernitas. Bayangin sebuah masa di mana masa depan itu kelihatannya kayak jalan tol yang lurus, mulus, dan terang benderang. Orang-orang saat itu percaya banget kalau dengan akal dan sains, kita bisa memecahkan semua masalah dan membangun dunia yang sempurna. Optimis banget kan? Keyakinan yang super optimis ini tuh nggak muncul tiba-tiba loh. Ini dibangun pelan-pelan selama berabad-abad. Mulai dari zaman Renaissance yang merayakan potensi manusia, lanjut ke abad pencerahan yang menjadikan nalar sebagai panduan utama, sampai revolusi industri yang nunjukin kekuatan teknologi. Semuanya ini memperkuat satu narasi besar. Umat manusia itu ada di jalur kemajuan yang nggak bisa dihentikan. Jadi, pada dasarnya, modernitas itu kayak nawarin kita sebuah buku panduan untuk alam semesta. Janjinya manis banget. Sains bakal ngungkap semua kebenaran objektif, akal sehat bisa nyelesain masalah apapun, dan sejarah manusia bakal terus bergerak maju. Segalanya terasa bisa diatur, bisa dipahami, dan yang paling penting, bisa dikendalikan. Tapi, fondasi yang kelihatannya kuat banget itu ternyata nggak sekokoh yang dikira. Masuklah kita ke abad ke-20. Dan janji-janji manis modernitas itu dihantam habis-habisan sama kenyataan yang brutal. Kita pun dipaksa untuk bertanya, gimana kalau buku panduan yang kita pegang selama ini salah? Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada mimpi indah soal dunia yang rasional dan makin baik. Tapi di sisi lain, lihat deh kenyataan pahit di abad ke-20. Ada 2 perang dunia, rezim-rezim totaliter yang kejam, dan puncaknya bom atom. Kemajuan sains yang katanya bakal bawa pencerahan, malah dipakai buat bikin alat pemusnah massal. Mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Nah, ini dia guncangan terbesarnya. Bukan cuma mimpi soal kemajuan yang hancur, tapi juga gagasan tentang objektivitas itu sendiri yang dipertanyakan. Kalau akal dan sains ternyata bisa digunakan untuk kejahatan sebesar itu, apa kita masih bisa percaya gitu aja kalau keduanya itu netral dan bisa jadi penunjuk jalan kebenaran? Dari puing-puing kepastian yang hancur inilah postmodernisme lahir. Dan postmodernisme ini nggak datang bawa jawaban baru ya, malah sebaliknya. Ia datang dengan segudang pertanyaan yang lumayan mengganggu. Pertanyaan-pertanyaan kayak, emangnya benar ada satu kebenaran tunggal? Terus cerita soal kemajuan ini sebenarnya nguntungin siapa sih? Dan yang paling penting, suara siapa aja yang selama ini nggak pernah kita dengar? Postmodernisme punya istilah keren buat cerita-cerita besar tadi, yaitu narasi agung atau grand narratives. Anggap aja ini kayak sistem operasinya sebuah masyarakat. Cerita tentang kemajuan, kebebasan, atau bahwa sains itu dewa penyelamat, semua itu berjalan di background dan ngebentuk cara kita mikir tanpa kita sadari. Tugasnya postmodernisme, ya jadi hacker yang ngecek kode di balik sistem operasi itu. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kebenaran itu nggak netral, terus siapa dong yang nulis ceritanya? Postmodernisme berargumen kalau cerita-cerita yang kita anggap universal, kayak pelajaran sejarah atau bahkan sains, itu sering banget ditulis oleh pihak yang lagi berkuasa. Dan secara alami, ceritanya pasti dibikin biar menguntungkan mereka kan? Nah, alat utama buat ngebongkar narasi-narasi ini namanya dekonstruksi. Penting nih, dekonstruksi itu bukan tentang menghancurkan, tapi lebih kayak seorang mekanik yang ngebongkar mesin. Tujuannya buat ngelihat semua bagiannya, memahami asumsi-asumsi yang tersembunyi, dan menemukan suara-suara siapa aja yang sengaja atau nggak sengaja diabaikan pas mesin itu dirakit. Dan ini dia ide paling radikalnya. Realitas itu sendiri ternyata adalah sebuah konstruksi. Kita tuh nggak cuma menemukan dunia, tapi kita ikut menciptakan dunia itu lewat bahasa. Coba pikirin deh. Cara kita menamai sesuatu, misalnya teroris atau pejuang kebebasan, itu secara fundamental mengubah realitas yang kita alami. Jadi, apa efeknya semua pembongkaran ini ke hidup kita sehari-hari?
Nah, ketika narasi-narasi besar itu runtuh, ide tentang identitas yang tunggal dan stabil juga ikut runtuh. Sekarang kita semua hidup di antara pecahan-pecahan cerita yang berbeda-beda. Di dunia postmodern, citra jadi segalanya. Penampilan luar jadi yang utama. Makna yang asli bisa hilang ketutup sama permukaannya. Ini kerasa banget kan di zaman sekarang? Zaman media sosial dan personal branding, di mana citra yang kita tampilkan seringkali dianggap lebih nyata daripada substansi di baliknya. Nah, disinilah letak paradoks besar postmodernisme. Kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia membebaskan kita. Kita nggak lagi terikat sama satu identitas yang kaku. Kita bisa jadi manusia hibrida yang mengambil inspirasi dari banyak cerita. Tapi kebebasan ini ada harganya. Ketika semua kebenaran jadi relatif, kita beresiko jadi bingung, kehilangan arah, dan akhirnya terjebak dalam krisis makna. Susah banget nyari pegangan. Lalu apa dong yang bisa kita petik dari semua ini? Mungkin warisan terbesar postmodernisme itu bukan sikap sinis atau apatis, melainkan sebuah kerendahan hati, kesadaran bahwa sudut pandang kita bukanlah satu-satunya yang benar, dan cerita versi kita ya cuma salah satu dari sekian banyak cerita lain yang ada di dunia. Ini bukan cuma teori ngawang-awang loh. Ini bisa jadi semacam toolkit buat kita berpikir di abad ke-21 yang super kompleks. Langkah pertama, biasakan bertanya, kata siapa, setiap kali Anda mendengar klaim besar. Kedua, coba selidiki. Cerita ini sebenarnya nguntungin siapa ya? Dan yang terpenting, rangkulah berbagai sudut pandang. Karena di dunia yang rumit ini, nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua. Kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah tantangan. Di dunia yang dibanjiri begitu banyak cerita, tantangan postmodern bukanlah untuk menyerah pada kebenaran, tapi untuk menjadi pendengar yang lebih baik, lebih kritis, lebih punya empati, dan lebih sadar. Pertanyaannya bukan lagi apa yang benar, melainkan bagaimana kita bisa hidup bersama di tengah begitu banyak versi kebenaran. Coba kita renungkan bersama.